Paradigma dulu mengait pautkan pekerjaan itu cenderung pada tenaga kerja formal yang melembaga berketerikatan dengan institusi tertentu, dan itu paradigma yang masih terbangun oleh orang-orang tua kita di kampung, bahwa bersekolah itu diorientasikan untuk masuk ke dunia kerja yang kategorian formal. Ada anak petani, anak nelayan, penjual ikan, dia tidak perlu sarjana, tetapi suatu ketika dia bisa bisa survive di dalam urusan, tidak habis sarjana pun dia jauh lebih lebih kuat hidup dalam dunia tantangan itu. Naluri anak muda ini sebenarnya sudah ada. Naluri anak muda ini sudah ada. Kemudian ekosistem ini disediakan lebih leluasa. Mereka akan dengan sendirinya, by hobi mereka, kumpul-kumpul, itu ada saja tuh ide untuk datang. Persoalannya adalah ekosistem tidak dibangun di luar. Tidak. You sekolah ini untuk mengubah cara pandang you, bahwa kemudian besok lusa apapun you di sekolah ini keguruan, tapi besok lusa tidak jadi guru, tidak soal. Bahwa hari ini disarankan ke sana, makanya kampus harus menata kurikulumnya supaya guru ya guru jadinya. Saran saya begini, untuk yang lagi bersekolah, jangan berharap banyak dari sekolah. Untuk negara, jaminkan mereka punya masa depan melalui kurikulum sekolah itu, sistem pendidikan kita. Tetapi untuk kita yang sambil meniti karir pendidikan, you nggak bisa habis mengharapkan masa depan you dengan di bangku kampus, di bangku kuliah itu. Selamat datang di podcast Kaya Tene, tempat kita mengupas isu-isu nyata yang dihadapi generasi muda hari ini. Jadi mulai hari ini saya mulai pakai tagline baru, berbicara, bergerak, dan berdampak. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara soal realitas pahit yang banyak dialami anak muda di NTT. Upah murah, jam kerja panjang, dan kenyataan pahit bahwa menjadi sarjana bukan jaminan bisa cepat dapat kerja. Bersama saya Lia, dan hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang sangat relevan untuk membedah persoalan ini. Beliau adalah seorang dosen, peneliti, dan juga pengamat isu sosial di NTT. Selamat datang Kakak, Pak Hamsa Wulakada. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya. Kakak, ini kita langsung saja, kebetulan saya dengar karena Kakak juga tahu persis tentang permasalahan ini. Saya mau kita bahas lebih dalam tentang masalah ini. Ini sebenarnya masalah lama, tapi orang menganggap ini kayak terpendam saja, tapi sebenarnya ini masalah yang cukup serius dan saya rasa cukup menjerat banyak-banyak anak muda. Termasuk ada beberapa teman-teman saya yang mengalami ini dan saya rasa ini sebenarnya tidak benar ini. Kakak, mungkin saya mulai dari pertanyaan paling dasar. Bagaimana menurut Kakak melihat kondisi umum generasi muda di NTT hari ini dalam hal pekerjaan dan kehidupan ekonomi? Ya, ini kan kategori pekerja ini ada pekerja formal dan informal. Paradigma dulu mengait pautkan pekerjaan itu cenderung pada tenaga kerja formal yang melembaga berketerikatan dengan institusi tertentu, dan itu paradigma yang masih terbangun oleh orang-orang tua kita di kampung, bahwa bersekolah itu diorientasikan untuk masuk ke dunia kerja yang kategorian formal. Sementara dunia sekarang justru berlomba-lomba untuk membuka kesempatan, persaingan itu justru mengarah ke tenaga kerja informal. Nah, kategori informal ini juga banyak akumulasi yang bisa mengelompokkan itu, termasuk para petani nelayan kita juga sebenarnya masuk kategori informal. Nah, anak muda kita ini ada pada posisi mana? Nah, mereka kemudian berlomba-lomba, kita lihat antrian di tempat lamaran kerja itu begitu berbaku, terus orang mengurus legalisir ijazah dan lain-lain. Ini suatu realitas yang memang resah kita. Orang memandang bahwa sekolah hanya untuk dapat pekerjaan. Sebenarnya bersekolah ini hanya sekedar untuk mengubah paradigma orang. Dan dengan cara pandang itu mereka bisa masuk ke dunia ke berbagai aktivitas di dunia kerja. Idealnya kalau kekinian dan ke depan, orang yang butuhkan itu semakin sedikit waktunya, semakin yang dialokasikan untuk bekerja, semakin kecil ruang dia untuk bekerja, tetapi semakin besar pendapatan dia bekerja. Katakanlah begini,
seorang petani, dia keluar dari pagi sampai sore dengan luas lahan semakin luas, maka berdampak pada tingkat produktivitasnya. Sekarang kita cukup duduk di 2x2 saja ruangan, bekerja cukup 2 jam saja, pendapatan yang mungkin berkali-kali lipat dari petani. Dari sisi yang lain, kita juga masih menempatkan diri sebagai pekerja. Jadi anak-anak kita ini dari kecil sudah masih terbawa oleh orientasi menjadi pekerja. Bukan pencipta pekerjaan. Bahkan bukan pemilik pekerjaan. Kalau orientasi kita hanya pekerja, maka di mana kita bergumul, itu urusan kita hanya melamar jadi staf. Tidak ada orientasi untuk menjadi manajer dari pekerjaan itu, pemilik pekerjaan, atau bahkan menciptakan pekerjaan. Tidak semua orang bisa sampai pada level itu. Nah, ini memang satu tantangan yang luar biasa, dan bonus demografi yang harusnya menjadi sebuah kekuatan justru tidak termanfaatkan dengan baik, karena memang bukan faktor internal anak-anak kita saja. Ini faktor eksternal dalam kondisi perekonomian yang mengapit ini berbagai urusan, harga yang tidak stabil, kemudian ditambah dengan gaya hidup, lifestyle. Nah, ini luar biasa, tuntutannya mengancam gitu kira-kira. Kalau kakak singgung tadi mengenai pencipta pekerjaan, ini kalau saya review kembali ke belakang, memang ini nih agak susah sekali untuk belum pertama menciptakan lapangan pekerjaan. Ini artinya mungkin dalam hal ini saya tangkap berwirausaha. Kita berwirausaha artinya di situ kita modal, itu pasti. Modal pasti, bukan cuma modal sih, skill. Betul. Skill itu harus ada. Nah ini juga jadi tantangan tersendiri. Entah, saya bukan mau menyalahkan pemerintah, tapi memang pada dasarnya pendidikan kita itu alurnya begitu. Dari pendidikan dasar TK, SD, SMP, SMA. Ada yang mungkin mentok sampai di SMA, mereka sudah berhenti untuk kerja. Mungkin ya orang tuanya agak mampu, atau mungkin yang punya kemampuan lebih, dia bisa melanjutkan itu ke jenjang perguruan tinggi. Entah itu dengan beasiswa atau biaya sendiri. Tapi untuk menciptakan pekerjaan, memang ada banyak contoh-contoh yang mereka berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan baru buat teman-teman mereka. Tapi itu tadi, modal dan skill itu harus ada. Nah kakak, ini kalau misalkan dua ini tidak ada, otomatis mereka menjadi pekerja. Nah saya lihat di Kupang ini, mungkin ada di wilayah lain, tapi kalau saya lihat khusus di Kupang, untuk ijazah seperti SMA, otomatis kan statusnya nanti akan menjadi pegawai. Entah itu di lingkungan, dan lebih banyak pasti biasanya swasta. Kakak, itu kadang beban kerja mereka, itu mereka dari pagi sampai tengah malam, dengan kadang ada yang 6x24 jam, tapi ada juga yang 7x24 jam. Dengan upah yang kalau menurut saya, itu tidak sepadan dengan jam yang mereka korbankan untuk kerja itu. Itu menurut kakak bagaimana? Ya, saya kira apapun itu, mohon maaf, kita harus menyoroti negara tidak cermat dalam melihat standarisasi UMR itu pertama. Betul. Kalau mereka harus melembaga di dalam kategori tenaga kerja formal, lembaga-lembaga pemberi pekerjaan ini harus kemudian dilakukan reduksi kembali untuk aturan ketenaga kerjaan. Standar UMR itu harus ada pada mereka dan setara dengan tingkat pendidikan dan skill. Oke, kembali kita bicara soal skill. Begini, ada anak petani, anak nelayan, penjual ikan, dia tidak perlu sarjana, tetapi suatu ketika dia bisa survive di dalam urusan tidak habis sarjana pun dia jauh lebih kuat hidup dalam dunia tantangan itu. Lain halnya dengan kita. Jadi sebenarnya pendidikan kewirausahaan itu asalnya dari dalam lingkungan keluarga itu mendahului. Contoh yang paling real begini, teman-teman mohon maaf, kalau Anda berbelanja di kios Bugis, itu anak mereka mungkin tidak sampai lulus SD, cukup saja mengenal uang Rp5.000 itu seperti apa, mengembalikan bagaimana cara mengembalikan hitungan barang-barang yang jual, itu sudah cukup bagi mereka untuk tahu. Dan cara mendidik komunitas itu, cara mendidik berkewirausahaan cukup mengenal itu saja dan mengefisiensikan barang produk mereka itu ke sana.
Nah, lain hal dengan kita dari dalam internal lingkungan keluarga saja tidak dididik untuk survive di dalam dunia bisnis karena skill itu sudah terpolakan dari aktivitas di lingkungan terkecil. Nah, lembaga pendidikan kita kemudian mulai menyambut itu dengan berbagai pendekatan pendidikan vokasi, terus kemudian ada program MBKM itu seperti itu. Itu kan sebenarnya mengarahkan bahwa suatu ketika ijazah tidak dipakai lagi. Bahkan suatu ketika kampus mungkin sudah bisa tutup karena produk-produk kampus tidak kuat bersaing dengan orang yang tidak harus bergumul di dunia kampus. Banyak hal lah itu barang perusahaan-perusahaan dunia yang terkenal itu didirikan dan tetap bertahan sampai sekarang oleh orang-orang yang tidak punya ijazah justru. Ini kan butuh kreativitas, skill ya. Yang paling dasar di sana adalah keberanian. Suatu ketika begini ya. Saya dihadapkan waktu itu di satu forum ada dengan ketua HIPMI kalau tidak salah waktu itu dengan berbagai cara argumentasi dia menyalahkan kita pemuda-pemuda lokal untuk itu. Ada juga orang yang lahir dalam kondisi memang di lingkungan keluarga yang kemampuan ekonomi mencukupi sehingga warisan itu tinggal mengalir pada alur kepentingan ekonomi mereka, kelompok ekonomi mereka. Tetapi ada juga yang di luar itu mereka lahir, saya katakan ya, biasa saya kasih istilah, ya ada yang lahir ari-ari sudah emas memang, ada yang lahir masih. Tapi kita harusnya punya kemampuan untuk bertahan harus jauh lebih kuat. Nah, suatu ketika orang-orang yang seperti itu tadi yang saya katakan kategori pertama itu, mereka saja bisa saja suatu ketika kalau perusahaan, keluarganya, bisa saja mereka tidak bertahan di dunia itu. Maksud saya adalah, pendidikan pertama yang harus dibangun itu dari kalangan keluarga. Kemampuan dia berhemat, kemampuan dia menabung, itu duluan ada di depan. Jangan sampai kemudian kita keluar berharap banyak dari ini kan di dalam agama masing-masing kan sudah mengajarkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, pola-pola itu justru pendekatan-pendekatan edukatif itu justru juga tidak dibangun di kalangan keluarga. Kesannya kemudian kita ya hanya habiskan energi untuk berharap permodalan itu datang. Negara memang punya kewajiban untuk menginisiasi permodalan itu, tetapi banyak kasus juga penerima modal tidak memanfaatkan permodalan itu dengan baik. Betul. Kita dapat modal kemudian untuk biaya sosialnya jauh lebih tinggi. Kita dapat modal bantuan, katakanlah jangan modal, bantuan beasiswa untuk para mahasiswa kita. Terima beasiswa tidak bayar uang kuliah, tidak selesaikan kuliahnya, habis tongkrong di kafe-kafe dengan penampilan gaya hidup yang hedonis. Padahal pola-pola itu justru mendiskreditkan membangun ketidakpercayaan publik dan kepercayaan pemerintah bahwa generasi kita memang dalam ancaman yang kuat. Nah, ini faktor gaya hidup juga masuk, faktor gengsi juga bisa termuat ke sana ya. Itu kira-kira. Nah, ini kayak tadi kakak bilang masalah penerima modal ini juga saya sepakat. Karena saya pernah lihat itu secara langsung ketika ada satu program dia memberikan modal kepada anak-anak muda ini untuk satu berwirausaha. Tapi memang itu tadi gaya hidup itu bahaya betul. Nah, satu nilai yang kita tidak punya ya, yang susah untuk dijaga, nilai kepercayaan. Betul. Ini anak-anak kita, teman-teman, kepercayaan dan tanggung jawab ini satu bagian. Jadi program itu misalnya dicetuskan, banyak kemudian program kewirausahaan pemuda, kewirausahaan mahasiswa itu habis hanya simbolik saja di awal launching, tidak ada keberlanjutannya. Mungkin saya lihat apa bedanya dengan teman-teman kita, lingkungan kita yang ada di Jawa sana. Anak-anak banyak kita juga bukan orang sana, anak-anak NTT yang merantau ke sana juga berhasil membangun ekosistem bisnis mereka selama masih kuliah. Ada 1-2 juga berhasil. Kenapa? Mungkin ekosistem di luar ini. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab negara di sini, pemerintah daerah misalnya. Katakanlah kota Kupang sekarang yang diorientasikan menjadi kota jasa, kota industri ini ya. Harusnya ekosistem ini dibangun. Jadi naluri anak muda ini sebenarnya sudah ada. Naluri anak muda ini sudah ada. Kemudian ekosistem ini disediakan lebih leluasa, mereka akan dengan sendirinya by hobi mereka, kumpul-kumpul,
itu ada saja tuh ide untuk datang. Persoalannya adalah ekosistem tidak dibangun di luar. Nah, memang kasus seperti tadi itu ada satu dua anak muda kita, iya. Tetapi kalau kita tidak menutup mata juga ada anak muda juga yang punya kemauan untuk tumbuh, berkembang, berusaha. Ada juga anak orang kaya, tetapi dia mau mau bersusah-susah untuk merintis usahanya dari bawah, juga banyak kasus Banyak, seperti itu. betul. Gitu kira-kira. Kakak, ini saya geser ke pertanyaan sedikit, lebih pukul agak atas sedikit lah. Sekarang ini banyak orang bilang kita sedang menghadapi generasi cemas. Menurut kakak, apa penyebab utama kecemasan ini muncul? Khususnya di konteks lokal kita di NTT. Iya, secara global ketimpangan ekonomi ya, yang kaya semakin jauh derajatnya, yang miskin semakin, ini kan tax ratio ini apa namanya, rasio Gini, itulah konsep rasio Gini yang ditaruh tuh. Nah, rasio Gini ini sebenarnya memperantarai soal rentang antara si miskin dan si kaya. Yang kaya nggak boleh terlalu cepat naik angkanya, yang miskin juga nggak boleh tertinggal di bawah. Yang pertama. Nah, dalam tekanan ekonomi seperti ini, cara cepat yang paling mungkin di ini adalah menahan mendongkrak. Jadi banyak bantuan-bantuan termasuk stimulus yang sekarang lagi dirintis oleh Pak Gubernur, sudah launching itu tadi yang saya bilang tenaga kerja informal penerima upah, itu bagian dari stimulus. Sayangnya cara pandangnya masih pada tenaga kerja informal yang kategori petani lain. Harusnya kategori anak muda yang hari ini dari 70 sekian persen tenaga kerja informal kita ini tercover masuk di dalam angkatan kerja, di mana angkatan kerja itu kurang lebih 30% itu adalah anak usia kerja, tetapi mereka belum bekerja. Nah, cukup banyak ini kalau tidak termediasi dengan baik, ketimpangan ekonomi akan terus berjalan. Nah, selain ketimpangan ekonomi, masalah lokal kita ini cenderung pada tadi saya bilang ekosistem bisnis kita belum dibangun di dalam lingkup keluarga, di lingkungan terkecil di sekolah juga. Faktor pendidikan yang sudah dicetuskan seperti kewirausahaan pemuda, pelajar, habis di program-program rintisan, tidak ada tindak lanjutnya. Katakanlah kemudian harus ada roadmap untuk mengukur ketercapaian. Jadi mahasiswa dilaunchingkan, misalnya katakanlah mahasiswa gitu ya, ada program bantuan kewirausahaan mahasiswa, habis selesai launching, mahasiswanya habis kuliah nggak kepantau tuh. Harusnya kalau tadi dibuka dengan kata berdampak, maka dia tidak selesai di situ. Unit-unit usaha yang dibangun oleh mahasiswa itu bisa menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang juga dirintis oleh komunitas sivitas satu kampus tertentu. Nah, faktor yang lain di luar juga, kita mungkin ini yang menjadi koreksi kita bersama soal budaya lokal kita. Biaya sosial kita jauh lebih tinggi. Biaya sosial kita jauh lebih tinggi. Sebenarnya generasi Z ini sudah membangun sebuah cara pandang yang berbeda dengan generasi milenial kita sebelumnya, bahwa biaya hidup yang tinggi ini harus ditekan dengan meminimalisir biaya sosial. Tapi konsekuensinya adalah kita bertolak belakang dengan tradisi-tradisi kekeluargaan, kegotong royongan. Ini bayangkan biaya sosial lebih tinggi. Anak-anak muda ini sudah tidak mau lagi dengan cara-cara begitu. Tapi kemana itu pembiayaan hidup mereka dialokasikan untuk aktivitas-aktivitas yang mungkin untuk mencari jati diri mereka. Apa tuh buktinya? Mereka jauh lebih nyaman untuk mencari panggung di luar sana, meskipun tingkat pendapatan mereka tidak seberapa dengan apa yang terlihat di depan gitu. Nah, faktor-faktor eksternal justru jauh lebih kuat. Bahwa faktor kemandirian internal ini mungkin tugas dari keluarga untuk menyiapkan skillnya, terus lembaga pendidikan, anak-anak dari usia dini itu sudah dididik bagaimana membangun paradigma mereka untuk bukan sekedar pekerja, tetapi pemilik pekerjaan, dan pada level yang paling tinggi pencipta pekerjaan. Jadi nanyain pertama cita-citanya tuh anak-anak kita, jangan cita-cita
ujung-ujungnya pilot, jadi aduh udah biasa gitu ya. Guru. Guru. Ini kita lihat dari kampung ini datang cita-citanya, kalau lihat di FKIP itu rata-rata orang dari kampung semua itu ya. Sekali sekolahnya yang gitu. Nah ini menarik nih dia. Kalau kita bicara soal dunia pendidikan kita, tidak bisa kita serahkan secara sentralistik di sana saja. Master plan pendidikan daerah, ini hampir semua daerah menganggap itu sebuah dokumen ronsokan yang ditumpuk saja. Kita tidak memikirkan di setiap daerah, kira-kira di daerah saya ini misalnya lihat dari Lembata, misalnya dari Adonara misalnya di Flores Timur, apakah sudah tahu kira-kira saya butuh anak-anak SD saya sekarang ini yang setingkat pendidikan dasar 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya butuh mereka jadi apa, sarjana apa yang saya butuhkan. Iya. Itu sudah harus spotted dari sekarang, sehingga ini kan dunia kampus ini berlomba-lomba, terus dunia bisnis ini berlomba-lomba. Nah, kalau itu diorientasikan penataan kurikulum, standar mutu pendidikan itu sudah diatur dari bawah. Jadi kalau mau besok lusa, oke, di Flores Timur nih cocoknya besok lusa sektor perikanan, kemudian berarti dunia usaha, investor di bidang perikanan, oke kita jaring, tetapi dia butuh tenaga kerja seperti ini nih, skill apa yang dibutuhkan. Nah dari SD kita sudah modal dasar nih, sudah harus pintar berenang, sudah harus bagaimana tawar ikan, cara mengolah ikan. Sebenarnya dari lingkungan keluarga sudah ada. Cuma kan dunia pendidikan di sana diajarin lain tuh, ngajarin cara ini rumahnya di pantai, tapi diajarin cara berkebun di gunung atau sebaliknya. Enggak relevan. Mungkin sistem pendidikan kita tidak hanya sekedar tapi juga mengakomodasi kearifan-kearifan lokal, terus kebijakan pemerintah daerah ini juga harus dipotret jauh lebih proyektif ke depan. Gitu. Ini menarik Kakak. Yang tadi Kakak sempat bilang bahwa berarti kita bisa tinjau dari satu wilayah. Contohnya, ini kan kayak tadi Kakak sempat singgung kan, ada satu fakultas yang memang itu rata-rata UDA semua. Itu saya mengakui itu karena saya juga dulu di situ. Dan saya tahu bahwa ada satu fenomena bahwa entah itu mungkin karena ketertinggalan informasi atau apa, tapi memang ada kecenderungan bahwa ketika mereka dari kampung itu jurusan yang mereka pilih pasti sebagian besar pasti ke situ. Sektor kependidikan, guru. Walaupun kita tahu bahwa sekarang guru ini juga satu-satu napasnya. Nah, tadi saya cukup menarik waktu Kakak bilang ketika ada satu wilayah dia membutuhkan sektor lapangan pekerjaan cenderung kemana untuk 10 tahun. Nah ini bisa jadi salah satu solusi juga sebenarnya. Walaupun memang dia jangka panjang, tidak bisa dipanen dalam waktu dekat. Tapi ini bisa jadi solusi buat pemerintah untuk menjawab generasi cemas ini. Kesimpulan saya begini dia, katakanlah kasus ini hari ya, banyak tenaga kesehatan khususnya dokter, itu kita harus naturalisasi dari luar. Setelah hadirnya fakultas kedokteran di NTT beberapa, kemudian dana mungkin sebentar rintisan lain, ya sudah mulai itu orang NTT. Saya beberapa kali berlibur ke Malang, waktu itu ke Jogja, tanyain sama kasusnya dengan di Kota Kupang. Mohon maaf jauh-jauh merantau ke Jawa, tapi sekolahnya ya mohon maaf, kampus saya kira kampus yang bernama kita mengenal, tapi sama saja ke sana. Bukan soal standar kampusnya, tapi maksud saya begini. Ini dua sisi yang juga kita mungkin tidak diedukasi orientasi jangka panjang tadi. Sedini mungkin. Di saat kita membuat pilihan akan sekolah kemana, riset kita ini menunjukkan orientasi orang bersekolah itu tinggi. Itu bukan orientasi dari kalangan keluarga, bukan lagi orientasi untuk dapat pekerjaan. Orientasi untuk menunjukkan eksistensinya bahwa mereka orang berpendidikan. Itu terjadi di kampung-kampung. Nah, tapi pilihan itu sekarang sudah harus bergeser. Pendidikan seperti apa? Kepada adik-adik mahasiswa yang pulang libur, mereka punya kegiatan waktu organisasi mahasiswa kedaerahan, saya selalu sarankan, bawa aja ini oleh-oleh informasi tentang apa kesempatan, prodi apa saja yang tersedia di sana, dan prodi ini nanti ke depan akan jadi seperti ini. Minimal you harus meski lu kuliah di kampus X, tetapi you harus bawa aja oleh-oleh itu supaya jauh hari orang tua kita di kampung itu sudah punya cara pandang. Sosial lagi, guru lagi. Bahkan ke ekstrem tuh guru agama lagi. Jadi begini, saya kadang-kadang menghibur itu kemudian bijaknya, udahlah selagi orang masih butuh untuk pintar, guru itu tetap laku. Selagi surga neraka itu ada, sarjana hukum pasti laku. Iya,
tetapi kita tidak bisa bersaing dengan satu latar belakang pendidikan yang sama, komunitas yang sama, bersaing yang sama. Itu dalam dinamika nggak sehat jadinya. Jadi kalau mau betul-betul menunjukkan kompetitornya, you harus keluar dari gelanggang you, bersaing dengan orang yang bukan komunitas lu. Itu baru kelihatan jagonya di sana. Gitu. Jadi, mungkin itu pekerjaan kita bersama. Padahal sebenarnya kampus-kampus ini berlomba untuk mencari mahasiswa. Nah, orientasi keluarga kita di kampung yang sebelumnya asal sekolah saja, ini sudah mulai bergeser. Saya pernah suatu ketika ada kasus di Lembata, diceritain kebetulan bersinggah di satu tempat itu, bupatinya waktu itu membangun rumah sakit penyangga. Saya diskusi sama kepala desanya, apa CSR yang didapatkan oleh desa sini. Oh, kami dapat bantuan A, bantuan jalan, bantuan B. Saya itu rugi Pak Kades. Kenapa Pak Kades nggak minta aja? Oke, kami serahkan tanah ulayat kami untuk dibangun fasilitas publik, tapi tolong kami ingin lahan ini, rumah sakit ini suatu ketika dipimpin oleh kepala rumah sakit yang anak dari sini, dokter. Apa konsekuensinya? Pak Bupati sekolahkan anak kami. Nah, tanggung jawab kita menyiapkan anak mana tuh yang akan sekolah. Bisa ini barangkan, kalau kepala desanya kreatif, dia bisa anggarkan APBDes tuh untuk menyiapkan. Oke, standarnya ini nih, anak bapak ibu yang bisa memenuhi ini, oke, APBDes kita biayai untuk memenuhi standar. Nanti selanjutnya baru APBD membiayai lanjut. Saya kira yang kasus naturalisasi dokter dari luar punya komitmen berbeda. Mereka sudah dapat keahlian, sudah dapat jadi spesialis, mereka keluar dibiayai oleh APBD kita. Tapi kalau anak kita di sini, mereka punya tanggung jawab moral untuk bisa menjaga kesehatan keluarga mereka, membawa nama besar. Nah, ini yang maksud saya gini. Sesekali agak sedikit sombong sedikit. Mau pi mana? Mau sekolah di mana? Meskipun di Kupang saya jadi dokter begitu. Mau ke Jawa ya nggak sekedar asal kita tidak bisa menutup itu barang ya. Kapasitas. Tapi soal tingkat kecerdasan, kemampuan, kadang-kadang begini. Ada orang yang secara ekonomi mampu menyolokkan anaknya dokter, tetapi otaknya tidak mampu. Jadi, saran saya, ada juga yang ekonomi mereka lemah lembut, tetapi anaknya mampu. Nah, ini seharusnya dari bawah sudah harus lingkungan paling kecil di tingkat desa mungkin, kita sudah mulai kebijakan dari level bawah lah. Di desa, anak-anak yang cerdas ini, mari kita cari pendonor. Banyak orang yang mau keluarkan menjadi pendonor itu terlalu banyak di luar sana. Sehingga relasi ini dibangun. Kalau kita menutup diri di desa kita sendiri, maka nggak bisa. Nah, desa mungkin punya akses yang sempit. Minimal kepala daerah nih. Ini nih orang-orang anak-anak generasi di daerah saya ini dengan kapasitas akademik mereka sekian-sekian boleh ditawari. Hari-hari ini sayangnya kita lihat pantau di Kota Kupang itu ada beberapa anak-anak yang kurang mampu mendapat beasiswa ke luar negeri. Itu hal yang luar biasa. Betul. Bahwa itu ijazahnya urusan nomor 2 ya. Tapi bagi saya adalah kepercayaan diri dia untuk bisa sampai ke luar negeri itu, pengalaman apa yang dia dapat, ini yang kita dapat. Suatu ketika dia jadi apa, of course itu Tuhan Allah punya atur, tetapi bagi saya adalah dia bisa hadir di Jepang, hadir di Korea, dia bisa kompetisi. Itu relasinya dia bangun dan pengalaman dia itu yang harus kita dapat. Nah, semakin anak yang seperti itu kita dapatkan, maka kesempatan dia untuk menjadi pencipta pekerjaan jauh lebih tinggi. Betul. Nah, ini kalau kita omong tentang kuliah, Kakak. Kita tahu banyak anak muda di NTT yang gigih sekolah sampai kuliah. Bahkan ada yang, saya lihat ada beberapa cerita-cerita di konten, itu yang mereka sambil kuliah, sambil kerja, ada yang sambil piara babi. Itu kan juga siklus 6 bulanan yang cukup menjamin mereka untuk kerja sambil kuliah. Bahkan rela pinjam uang agar bisa lulus. Tapi pada kenyataannya ketika lulus pekerjaan itu tidak datang dengan mudah. Menurut Kakak, kenapa gelar sarjana belum tentu berarti punya peluang kerja yang jelas? Nah, gelar sarjana ini kan pertama berketerikatan dengan dunia kerja informal, dunia kerja formal nih. Jadi syarat-syarat formalitas itu menjadi prasyarat untuk dimasuk sana. Kenapa? Cara pandang kita untuk bersekolah itu bukan untuk mendapat pekerjaan. Iya. Nah, saya kebetulan aktivitasnya di dunia kampus, saya selalu menyarankan mahasiswa, jangan berharap dengan ijazah you ini akan mudah bekerja, tidak. You sekolah ini untuk mengubah cara pandang you. Bahwa kemudian besok lusa apapun, you di sekolah ini keguruan, tapi besok lusa tidak jadi guru, tidak soal.
bahwa hari ini disarankan ke sana. Makanya kampus harus menata kurikulumnya supaya guru ya guru jadinya. Takut menyeberang. Nah, ini penyimpangan juga jadinya. Tapi untuk anak-anak yang seperti itu, kita cukup banyak juga kita temukan hal anak-anak seperti itu. Persoalan mereka keluar sejalan tidak terpakai. Nah, ini yang kemudian sedini mungkin nih eh, kapasitas diri di luar, kemudian jaringan. Iya. Soalnya pekerjaan paling mudah ini kan justru informal. Ya, kalau kadang saya bilang mau cepat kaya, itu bisnis jasa, itu pekerjaan paling menjanjikan. Dan hari ini ke depan yang tadi saya bilang, apa yang menjanjikan ke depan, masa depan ini jenis-jenis kategori usaha yang berbasis jasa. Iya. Nggak usah susah-susah. Gini aja. Kalau kemudian di Kota Kupang karena pergumulan kita itu luas, you tiba-tiba kemudian masuk ke lingkaran jasa jual beli properti misalnya. You hanya bermodalkan mempertemukan antara penjual, pembeli, dan pihak bank. You ada di tengah-tengah itu. Nggak perlu institusi, bos. Iya. Nggak perlu lembaga. Tapi itulah kemampuan, apa namanya, keberanian kita, percaya diri, apa menjaminkan kepercayaan. Karena yang bisa menjamin di antara ketiga pembeli, penjual, dan pihak bank nih kita. Jadi you boleh membangun relasi, tetapi kemudian sekali dikasih tugas, you bawa lari orang punya uang, habis sudah nasib. Karena para pelaku ini mereka berjejaringan, mereka yang menceritakan, oh si A ini yang dulu bla bla, oh itu dia kelompoknya, grupnya ini nih. Nah, anak-anak muda daripada you ribet dengan urusan jualan ecek-ecek di ini, oke, kita tidak merendahkan itu. Jualan sambil ke kampus dulu tuh, kalau pengalaman saya lihat, saya ke kampus bawa dengan beli rokok sebungkus itu tak jualin balik tuh rokok tuh di senior gitu ya. Oh, waktu masih Kan mahasiswa. iya kan itu kan mereka pasti perokok tuh. Jadi sambil jajanin. Tapi saya sudah ambil bagian. Untung saya adalah merokok satu batangnya di antara itu. Itu hal sederhana, tetapi bagi saya ya kreativitas itu penting juga. Sepakat. Membaca peluang. Nah hal-hal seperti itu mengasah kemampuan kreatif itu dia harus masuk di dalam komunitas yang betul-betul apa ya, dididik untuk apa susah gitu ya. Di saat keterjepitan itu datang, dia betul itu dia punya naluri hidup ada. Di dalam kondisi susah, naluri bertahan hidup itu ada. Jadi kalau anak-anak seperti itu sudah dilihat, terus keluar dia punya apa usaha untuk hidup itu di mana, pilihan mana yang utama dia dapat di mana, itu sudah itu dia punya naluri hidup di situ. Coba kasih dia ruang untuk dia mengasah situ. Misalnya kemudian oke, ya ini dilarang sih untuk jual apa kupon bola tuh dulu kita masih. Itu jasa aja tuh, kupon kupon bola tuh kita masih liga mana itu masih ada. Hal-hal kecil. Hari-hari ini sebenarnya jasa itu banyak. Iya. You jadi Grab sopir online itu bagian ini menguntungkan beberapa bagian tuh. Tapi kan kalau dikalkulasikan nggak memenuhi syarat dengan pekerjaan yang paling ideal nih. Waktunya sedikit, Iya. ruangnya terbatas, keuntungannya besar. Pegang tiga prinsip. Cari tuh. Saya punya potensi untuk olah apa depan saya. Yang saya tidak butuh waktu yang banyak. Apa tadi itu kakak? Waktunya sedikit dialokasikan, ruangnya cukup terbatas. Ruang nih termasuk permodalannya terbatas, tetapi keuntungannya besar tuh. Beda kan tadi cara bedanya. Kita kerjaan gini. YouTubers mereka itu gajinya berapa? Sekali mereka siar berkali-kali lipat daripada petani kita. Betul. Yang siang hari malam pagi keluar matahari belum terbit, pulang matahari sudah tenggelam. Betul. Apa pendapat? Pendapatnya jauh lebih besar. Itulah tawaran sektor jasa. Dengan ini juga. Dan iya, skill. Otak. Nah, anak-anak kita ini sebenarnya punya skill, tetapi ruang itu tidak ditangkap. Mungkin kepercayaan dan keberanian. Masuk aja dulu. Banyak anak-anak kita juga yang berhasil kok masuk di dalam komunitas. Katakanlah para komedian yang jadi para presenter. Seperti Lia ini kan kalau tiba-tiba disandingkan dengan penyiar ini bisa aja tuh bareng. Ini aja karena memang apa ya? Produsernya belum lihat nih. Aduh. Tapi suatu ketika nasibnya datang, ya. Amin. Oh ini amin kencang. Ini amin paling serius. Amin kencang. Tapi kakak, waktu yang kakak bilang tadi, waktu sedikit, ruang terbatas, keuntungan besar. Ini juga jadi satu pedoman juga buat saya. Tapi kakak, masalahnya sekarang adalah kita bisa pakai pedoman 3 ini, tapi saya pikir yang paling pertama tuh skill. Iya. Dia harus punya skill itu.
skill, tapi kalaupun dia ada skill, tapi kalau dia tidak asah, itu juga susah. Nah, kelemahannya kita satu ada di situ. Mungkin bukan kita sih, tapi kebanyakan anak muda macam kayak kami ini, mengasah skill itu tuh kadang-kadang malas. Kita malas sampai di kita tahu kita ada skill, tapi untuk merasa puas dengan skill yang ada dan untuk mau belajar, untuk mengasah itu tuh agak susah. Terus yang satu lagi kakak, tadi masalah kerja formal dan informal. Salah satu kelemahan orang masih punya pandangan bahwa pekerjaan informal itu kepastiannya, ketidakpastian upahnya itu tinggi. Kadang besar, kadang kecil. Nah, ini juga kadang-kadang orang tidak mau itu karena rasa bahwa itu tidak stabil. Sedangkan rata-rata orang mencari pekerjaan itu hanya untuk supaya hidupnya stabil. Itu menurut kakak memang? Ya, anak-anak kita ini harus dididik keluar dari ketidakstabilan itu. Kalau hanya hidup pas-pasan saja tidak soal juga, itu pilihan hidup juga. Saya justru melihat ada satu yang di balik pertanyaan itu, ada satu yang masih mencemeti kita adalah gengsi. Ya, sepakat, gengsi. Betul. Kita ini sebenarnya mau dibilang miskin juga tidak, kaya juga tidak. Lihat aja tidak ada pengemis di entertainment. Iya, tidak ada, betul. Kreativitas anak-anak kemudian mengamen dan lain-lain itu. Tetapi pada saat bantuan itu datang, kita semua mengaku miskin dan membutuhkan itu. Nah, skill itu bahwa tidak hanya diasah di dalam patutnya dimediasi di dalam dunia pendidikan melalui kurikulum, pilihan-pilihan yang literasi soal berkewirausahaan dan juga uji coba mereka untuk mempraktikkan, iya, tetapi pendidikan awal mereka adalah di lingkungan keluarga. Bagaimana mereka menjaga kepercayaan, mereka bisa berani membangun beradaptasi dengan orang lain di luar dirinya. Itu modal-modal dasar yang sepatutnya mereka sudah dapat di dalam lingkungan keluarga, dan suatu ketika apapun itu skill, kesempatan bisnis itu datang, mereka lebih cepat untuk mengisi dan menangkap peluang itu. Katakanlah skillnya oke, itu kita akan bergumul dengan sesama kompetitor selevel kita di satu komunitas, satu unit usaha misalnya begitu. Ada unit, ada lembaga pencari kerja, kemudian penyedia pekerjaan masuk, kita punya kapasitas lebih di dalam itu berkompetisi, oke, seterusnya. You bisa juga dengan skill kemandirian, you bisa keluar. Tetapi kalau tidak punya kemampuan membangun relasi, menjaga kepercayaan, maka you akan tetap skill, habis hanya urusan sebagai pekerja. Nah, kalau tadi kita sepakat dia geser dari pekerja menjadi pemilik pekerjaan atau bahkan menciptakan pekerjaan, maka you harus compatible, tidak hanya skill. Nah, memang skill ini gimana cara paling sederhana yang tahu? Saya bilang sederhana begini. Anak ini kasih dia dalam kondisi yang terdesak, berkesusahan, ya, naluri untuk dia bertahan hidup itu seperti apa, pilihan apa yang dia pertama pilih hidup, dia akan cenderung pada pilihannya itu. Dan itu buka ruang untuk mediasi dia, difasilitasi untuk dikasih pelampung dalam, misalnya katakan begini, dia kemudian menghibur dirinya dalam kecemasan itu dengan menggambar, maka itu kreatif, skill dia di situ tuh. Fasilitasi aja dia untuk menggambar seterusnya pada kondisi tertentu. Ataukah kemudian dia saat susah, dia saat cemas itu anak, dia sukanya makan, ini hobinya makan nih. Gimana rasa makannya yang enak? Biar dia latih dia jadi koki yang berstandar untuk suatu ketika dia buka di restoran sendiri. Ataukah ini kalau dia stres, galau, dia omong-omong yang banyak. Kasih dia ruang dia seperti Lia begini supaya kreatif dia begitu. Besok bisa jadi jurkam atau dia jadi. Aduh, jurkam ini. Aduh. Oke. Ya kan tadi sempat singgung mengenai pekerjaan informal. Terus ada juga pekerjaan formal. Pekerjaan formal ini yang saya tangkap biasanya yang berhubungan dengan pemerintahan. Yang istilahnya ya gajinya tetap lah. Tapi kakak di satu sisi ada juga banyak yang bekerja, pekerja informal ini ada yang bekerja dari pagi sampai malam, bahkan 6 sampai 7 hari seminggu. Yang tadi saya sempat singgung itu. Itu menurut kakak, ketika mereka bekerja 7 kali 24 jam dengan upah yang begitu minim, ya kalau mau dibilang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka selama sebulan itu juga kurang sebenarnya. Itu bentuk eksploitasi atau tidak?
Itu bagian eksploitasi. Prinsipnya perusahaan itu semakin sedikit sumber daya manusia yang dicurahkan, keuntungan dia semakin besar tuh. Jadi dia justru memangkas sebanyak-banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Jangan dikira kita sekarang sudah masa transisi menuju masa robotik ini. Awas zamannya datang. Kita pekerja-pekerja yang kita ceritakan ini orang tidak butuh penjaga toko lagi tuh. Betul. Masuk toko, yang itu berarti orang-orang yang teman-teman kita yang hari ini yang ada di jaga toko, bahkan bisa suatu ketika orientasi jangka panjang birokrasi masa depan dia nggak butuh banyak ASN lagi. Sudah semua sistem robotik yang bekerja untuk itu. Dulu orang masih butuh antar surat, sekarang tidak butuh antar surat lagi. Jadi skill kalau you nggak punya, jangan berharap banyak bahwa institusi itu akan menjamin you. Yang paling mungkin adalah menyambung menjadi perantara antara unit-unit usaha ini, menjadi perantara antara itu. Kalau you masih dalam perintisan untuk menjajaki pekerjaan dan lain-lain. Begini, soal ketidakadilan itu terjadi biasa. Ini adalah tugas negara. Kemudian jangankan di lembaga swasta, dunia swasta yang tadi saya bilang tidak menjamin standar UMR kita, di pemerintah juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bisa saja kadang itu yang kita ya mungkin kasus yang mungkin kita tidak perlu menyebutkan, tapi bisa saja kemudian ada honorarium, distribusi ini konsekuensi dari sebuah kegiatan, ada tunjangan dan lain-lain. Itu kan berdasarkan standar hierarki jabatan itu barang. Yeah. Nah, ini juga bagian dari meritokrasi yang tidak ada di dalam pemerintahan kita. Satu, lain halnya dengan yang tadi pertanyaannya soal eksploitasi. Saya kira Dinas Tenaga Kerja atau unit-unit terkait dia perlu lakukan pengawasan dan pengendalian untuk itu. Dia tidak hanya memberikan izin perusahaannya, tetapi ada komitmen-komitmen itu yang kemudian harus termediasi dengan baik dalam fungsi pengawasan pengendalian. Nah, para pekerja-pekerja itu yang masuk dalam itu, saran saya, ini dunia terbuka. You bisa lapor ke ombudsman, you bisa lapor ke mana. Ya paling andalan kita beberapa kali kasus tuh ada guru honorer kemudian mengeluh viral kan di media sosial. Mungkin itu yang paling cepat. Tetapi lembaga-lembaga layanan pengaduan begitu sudah terbuka. Dan perusahaan mana yang berlaku seperti itu akan dikenakan sanksi yang cukup berat. Jangan jauh-jauh tenaga kerja ibu rumah tangga pekerja rumah tangga IRT ini juga masih banyak yang di luar standar. Kalau di toko di lembaga-lembaga usaha non pemerintah swasta mungkin mereka ada keterikatan atas peraturan dan lain-lain, itu mudah untuk dievaluasi, mungkin bisa ditindak. Tapi bagaimana kita menindaki tenaga informal yang sekelas itu seperti IRT? Tidak ada perjanjian kerja jelas. Ada. Ya, itu tidak ada. Ini berdasarkan kesepakatan internal mereka. Ya. Nah, di balik itu mungkin juga seimbang juga kita juga harus berisan dari sisi bahwa itu ada terjadi. Saran saya juga lain itu mungkin kita juga sudah mulai belajar soal bagaimana berhemat dan menabung. Kalau kemudian berharap dari hal itu mungkin tidak juga membuat kita terdidik menjadi pemilik pekerjaan suatu ketika. Nah kakak, kira-kira menurut kakak, ada tidak dampaknya secara psikologis bagi generasi muda yang hidup dalam tekanan ekonomi seperti itu, jam kerja panjang dan ketidakpastian masa depan? Karena otomatis kalau gaji mereka standar UMR, malah kadang ada juga yang saya lihat di bawah UMR sebenarnya. Walaupun dia bekerja di sektor swasta, di bawah UMR. Itu kan otomatis pasti susah untuk menabung. Pasti habis di kebutuhan, malah mungkin kebutuhan hari-hari juga jadinya utang. Itu menurut kakak ada dampak psikologisnya tidak? Iya, stres sudah pasti. Stres, apalagi terbentur dengan gaya hidup, lifestyle. Mereka gajinya tidak seberapa, tetapi untuk nongkrong di kafe harus baru, baju baru, harus tongkrongan baru, HP-nya harus berkelas. Itu kita tidak bisa menafikan dan terjadi di tengah-tengah kita. Ada. Nah, ini yang kemudian harus ditekan dari awal soal mendidik mereka soal hidup sederhana, ya. Tekanan psikologi itu
itu mungkin terlepas dari pengawasan keluarga, kemudian masuk ke dalam pergumulan sosial dalam relasi dia, pergaulan dia, mungkin itu terganggu pada level itu. Nah, mungkin termediasi kita tidak bisa melepas menutup mata juga bahwa ini memang zamannya mereka generasi Z untuk masuk dengan gaya hidup seperti itu, tapi mungkin termediasi dengan baik untuk menghindari stres. Nah, itu yang tadi saya bilang, ekosistem di luar ini, pemerintah setempat harus cerdas menangkap mereka. Ada sebenarnya mereka punya potensi-potensi, kalau dibiarkan satu persatu mungkin tidak nampak. Tetapi kalau pergumulan itu baik komunitas, mereka bisa melakukan itu. Dampak fisiko yang lain, ya saya kira mereka akan kemudian tidak punya pilihan untuk menetap. Mereka akan berpindah satu titik ke titik yang lain, karena itu apalagi ditambah dengan nilai kepercayaan individual mereka yang tidak terjamin, maka mereka kemampuan bertahan hidup mereka relatif lebih rendah. Bukan soal ekonominya, tetapi secara psikologis mereka tidak kuat dengan tekanan sosial dari luar pula. Akibatnya konflik sosial semakin tinggi, kejahatan mungkin juga bisa semakin tinggi karena tuntutan kehidupan itu. Orang stres yang tidak nampak juga semakin tinggi. Depresi itu semakin tinggi, dan depresi ini sudah bukan untuk lingkungan dirinya sendiri lagi. Depresi yang berkaibat pada dunia kerja dia, terhadap keluarga dia, terhadap relasi sosial orang yang berhubungan berrelasi sosial dengan dia, itu berdampak pada itu. Saya kira jangan dianggap bahwa depresi individual itu cukup mengganggu untuk produktivitas satu tim bersama gitu. Saya kira begitu ya. Kakak kalau boleh jujur, kayaknya kita sekarang hidup dalam lingkaran sekolah tinggi. Kalau itu yang tadi kita bahas levelnya, minta maaf tapi sekolahnya tidak yang sarjana. Tapi kalau kita naik ke satu tingkat, sarjana bukan cuma sarjana S1, sarjana S2 juga banyak sekarang yang harusnya mereka tidak di level itu. Kalau kita di zaman-zaman itu, harusnya dengan level sarjana S2 mereka punya pekerjaan yang cukup setara lah dengan pendidikan yang mereka tempuh. Tapi kita dalam lingkaran sekolah tinggi, susah cari kerja, akhirnya kerja seadanya, macam yang kita tadi kakak singgung bahwa sekolah guru tapi ternyata dinyasar di tempat lain. Lalu gaji kecil, lalu tetap susah hidupnya. Menurut kakak, kira-kira langkah yang bisa diambil, baik itu dari pemerintah, dari kampus maupun dari kita sendiri itu apa? Ya, kita mungkin sistem database kita ini perlu diperjelas. Saya mau bilang satu begini, saya kebetulan lagi ngawal Ranperda itu soal penerima tenaga kerja informal penerima upah. Ada satu kendala kita adalah di dalam sistem kependudukan kita tidak menyematkan detail soal keprofesian. Pertanyaan anak-anak kita ini, kemudian kita punya dari awal mahasiswa terus tuh profesi. Itu hal secara administratif, secara sistem itu dia terkendala di sana pada dasar. Nah, terkait anak-anak kita yang demikian, adik-adik kita yang demikian, sebenarnya kesempatan mereka, kadang kita berpesan, barang ini tidak bisa ditemukan di kampus saja. Saat menjadi mahasiswa, jangan habiskan waktu banyak untuk berhadapan dengan buku dan kelas. Ada jaringan, ada sistem informasi, ada internet yang membuka ruang itu. Tapi Anda juga tidak boleh menutup mata bahwa relasi sosial yang ada di lingkungan kita juga cukup punya pengaruh. Suatu ketika akan bermanfaat untuk itu. Nah, pergumulan sosial di dunia nyata maupun pergumulan di dunia jaringan sosial, sistem informasi atau ya katakanlah dia memanfaatkan media sosial untuk mereduksi apa yang dia dapat di dunia kampus. Kita karena memang memikirkan apa dulu nih kendaraan yang mau kita tumpangi setelah mau jadi sarjana, mau jadi magister. Habis magister bingung mau cari kerja, mau lamar dosen mana padahal kampus terbatas. Seyogianya itu tadi itu kita tidak menyalahkan adik-adik itu, tetapi mungkin pergumulan di luar lingkaran kampus ini juga harus patut mendapatkan perhatian dari pemerintah. Katakanlah dunia para komunitas, dunia para aktivis,
itu sebenarnya mereka menyiapkan orang-orang yang siap untuk orang-orang yang punya kemampuan bertahan hidup jauh lebih kuat. Betul. Nah, komunitas-komunitas ini mereka berkemandirian ini. Ini yang mungkin lepas dari perhatian pemerintah. Nah, kita berharap itu bagian dari catatan kaki ya dalam diskusi kita hari ini ya, supaya mereka komunitas-komunitas itu yang patut diperhatikan. Kalau dibiarkan mereka bebas sendiri, ya mereka akan bertemu dengan sesama mereka. Kemampuan optimisme mereka juga menurun, sudah pesimis, sekolah tinggi-tinggi ya semua jadi bagian persetan sudah. Iya. Di balik itu ada lain juga tidak perlu sarjana, tetapi mereka bisa menerima itu, bisa hadir dengan kemampuan berusaha mereka, jual kopra misalnya dan lain-lain, justru mereka lebih terjamin hidupnya. Nah, saran saya begini. Untuk yang lagi bersekolah, jangan berharap banyak dari sekolah. Untuk negara, jaminkan mereka punya masa depan melalui kurikulum sekolah itu, sistem pendidikan kita. Tetapi untuk kita yang sambil meniti karir pendidikan, you nggak bisa habis mengharapkan masa depan you dengan di bangku kampus, di bangku kuliah itu. You masih ada bangku-bangku lain di luar sana, para komunitas, para pegiat lain yang di luar sana harus keluar dan bergumul dengan mereka supaya, karena suatu ketika you habis itu mungkin ijazahnya nggak kepake. Justru teman-teman komunitas itu yang akan membuka ruang you untuk menjamin kreativitas kita yang lain. Kita karena sudah salah sekolah bergumul itu. Tetapi ke depan mulai dari bawah, kalau kreativitas dan kemampuan individual dia sudah terbentuk dari bawah, akan lebih mudah tuh menggiring mereka masuk pengelompokan keahlian, kepakaran anak-anak itu sudah dikelompokkan dari dulu. Sayangnya kan kita hadir di tengah-tengah ya serba salah nih, hobinya mana, sukanya yang mana, ahlinya di mana, campur aduk jadi satu. Kebetulan aja terdampar di situ, nikmati aja begitu jalan. Nah, untuk siklus seperti ini sepertinya kita butuh 5-10 tahun lagi baru penetrasi itu. Yang pasti, yang penting para pemangku kepentingan dari lingkup keluarga, dunia pendidikan, yang lebih luas sekolah, dan juga kita berharap banyak karena memang kecemasan generasi cemas ini hadir di luar kendali mereka adalah soal kondisi makroekonomi ini. Harga yang tidak stabil, ekonomi yang tidak sehat di luar sana. Tapi lepas dari itu, biarkan barang yang besar itu dia mengalir, kita mungkin merintis barang yang kecil dari bawah. Kita mulai dari diri sendiri saja dulu. Setuju. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, Kakak, kalau misalkan langkah yang bisa diambil kalau dari diri kita sendiri saja itu dulu ya, paling mungkin teman-teman yang sekarang lagi mengenyam pendidikan, atau mungkin adik-adik yang SMA, kalau misalkan mereka berpikir mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, daripada nanti mereka sampai di depan kampus dan beberapa jurusan sembarang-sembarang, saya pakai saran Kakak tadi itu. Coba tempatkan diri di tempat yang tidak nyaman. Kira-kira cara kita bertahan hidup seperti apa, berarti skill kita mungkin ada di situ. Terus jangan berharap dari ijazah. Itu saya setuju. Karena ada banyak juga yang kerja ijazahnya apa, kerjanya apa, itu terlalu banyak. Dan mereka bertahan loh Kakak sampai sekarang. Malah saya punya teman satu, dia itu sarjana analisa gizi lah dia. Tapi waktu PNS tahun berapa ya, dia tes, dia lulusnya di hukum. Dia tes pakai ijazah SMA, dia lulusnya di hukum. Akhirnya sekarang dia ambil lagi sekolah yang berhubungan dengan pekerjaannya itu. Artinya ini jadi contoh bahwa apa yang kita pelajari di awal itu belum tentu peluang kita ada di situ. Itu namanya takdir ya. Jadi saya kira refleksi kita, saya justru secara pribadi ya, ini jangan dicontohi, saya justru memilih untuk tidak terlalu mengeksploitasi anak kita. Biarkan dia sederhana. Kalau teman-teman yang lain mungkin mereka memilih menyekolah, memberikan edukasi khusus anaknya harus les A, les B untuk misalnya. Saya membiarkan
Karena ini manusia masing-masing yang Maha Kuasa sudah siapkan dia rezekinya. You cukup kita mediasi dengan kemampuan diri you bertahan hidup dan tidak perlu jadi orang kaya untuk bisa bertahan hidup. Mungkin saya lebih menguatkan bagaimana you bisa bermanfaat untuk orang lain saja. Kalau lingkup terbatas you untuk bermanfaat dengan orang terbatas, ya itulah kuasa Tuhan you. Jadi oke, tema diskusi kita saya setuju. Mungkin satu kata dua kata sederhana dan syukuri itu. Kalau melihat obsesi lain orang dengan semua kenikmatan dan lain-lain, ya itu bagian dari ikhtiar dia. Tetapi jangan paksa untuk sampai ke titik itu dengan cara yang tidak gitu. Ya memang you sekolah tinggi juga, yang penting you bahagia dengan nikmat itu. Tidak mengurangi rasa hormat juga bahwa, mohon maaf ini mungkin bertentangan dengan cara pandang kita di diskusi ini, tapi itu pilihan pribadi. Iya. Menjadi dokter kemudian, sayangnya kemudian seberapa tanggung jawab sosial atas tingkat pendidikan you itu harus lebih banyak orang, lebih luas you harus you mengurusnya. Itu tanggung jawab sosialnya. Kalau untuk diri you bisa bertahan itu, ya mungkin itu kapasitas diri. Tapi kalau mau sekolah lebih tinggi, you harus tanggung jawab, you akan urus orang lebih banyak. Yeah. Kalau sekolah tinggi, kemudian you hanya untuk kepentingan saja, maka saya kira ya kita punya prinsip yang beda ya. Tapi kalau sekolah tinggi terus untuk you pemanfaat, sama dengan begini, you sudah profesor, tetapi profesor untuk pintar diri you saja, maka sia-sia negara bayar ini profesor. Betul. Sebaiknya kasih orang yang mungkin tidak sekolah, tetapi profesor mereka itu kasih orang yang tidak sekolah tapi banyak manfaat untuk orang lain. Ya sebaik-baik manusia itu bisa manfaat untuk orang lain. Lebih baik. Makanya saya ini berapa kali ya di podcast KTN saya lebih senang undang akademisi. Karena supaya jangan sembunyi di lubang gua bagi itu ilmu dan kami. Iya, setuju. Saya setuju. Iya, karena begini kakak, ilmu yang akademisi punya itu paling mahasiswa saja yang dapat di sana. Tapi ada banyak sekali masyarakat yang sebenarnya butuh itu. Tidak harus 3 SKS, 4 SKS lah, tapi ya setengah jam, 15 menit begini cukup lah. Kayak kemarin waktu masalah politik itu juga sama. Saya undang kakak satu juga akademisi. Itu juga saya juga bilang bahwa ini kenapa saya penting untuk kita bahas di sini karena pendidikan politik di luar ini masyarakat belajar secara otodidak. Betul. Syukur kalau mereka dapat sumber yang benar, tapi kalau mereka dapat sumber yang salah maka makin tersesat sudah itu pesan. Jadi memang kami butuh pencerahan-pencerahan kayak begini dari kaum-kaum akademisi. Kayak ini kan juga penting sebenarnya. Makasih. Kita juga harusnya tidak boleh kurung diri. Ini sebenarnya sindiran sih. Para akademisi kan habis sibuk dengan urusan publikasi, puas dengan urusan di kelas. Nah, yang mau kasih tahu begini nih. Kalau kita di kampus itu ada 3 urusannya, tridharma menjadi tugasnya. Kalau urutannya kita dahulu, itu pendidikan dan pengajaran duluan di atas. Sekarang sudah berbeda. Harusnya yang paling terdepan adalah penelitian. Jadi apa yang you ajarkan harus by riset. Nah, kalau masih ada dosen yang hanya mengandalkan bangga dengan mengajar di kelas, maka itu bukan dosen, itu sedikit di atas dari guru. Ada level baru lagi antara guru dan dosen, tengah-tengahnya. Tapi ada juga dosen yang sudah guru besar, tapi mereka hanya bangga dengan berdiri di depan kelas. Harusnya mereka hadir di tempat seperti ini. Nah, tapi apa yang disampaikan itu apa yang sudah dipikirkan dari pemikiran dia. Itu yang mungkin sedikit bergeser. Satu kata di awal tadi berdampak. Kalau kami hanya habis sibuk. Gini sederhana saya bilang gini. Ini catatan juga mungkin para pemangku kebijakan. Kita ini di lomba-lomba, semakin ke atas di lomba-lomba dengan publikasi. Pertanyaan saya, seberapa banyak ibu-ibu di pasar yang baca itu hasil publikasi? Saya lebih bangga duduk depan Lia, omongin ini, terus potong dipenggal, didengar oleh ibu di pasar, kemudian mereka ikut. Ataukah memberi komentar di Instagram saya, ataukah memberikan pemikiran di headline koran, kemudian mempengaruhi orang yang duduk di samping jalan. Itu jauh lebih bermartabat dibanding kita publikasi tapi mereka tidak baca. Oke lah publikasinya level Q berapa di internasional sana, tetapi mereka di ujung dunia sana yang tidak kenal kita.
seberapa you mempengaruhi orang punya hasrat untuk tetap bertahan hidup. Jadi kalau berdampak, pertama berdampak di sekitar kita. Jangan buang-buang jauh, tapi percuma juga. Begitu ya. Oke, ini hari kita banyak nih. Banyak refleksinya. Banyak refleksinya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ya, kan saya nih rasa karena saya nih waktu baca ini saya rasa karena waktu itu saya baca berita ini baru habis wisuda Undana yang bulan Juni. Betul. Dan saya bayangkan tiap tahun ini kita terima. Saya tanya itu waktu itu Juni itu sekitar 1000-an orang Undana. Itu baru Undana kakak. Belum Unika, belum Unkris, belum sekolah-sekolah tinggi yang lain. 1 tahun kita cetak begitu banyak sarjana dengan per tahun. Belum yang tahun lalu punya juga mungkin banyak yang masih nganggur. 2 tahun lalu punya. Tahun depan nih ada lagi 3.000, 4.000 lagi. Jadi kalau misalkan kita tidak bahas ini juga saya rasa agak ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau itu datanya kurang lebih 18.000 sampai 23.000 orang dari luar Kota Kupang, di luar KTP Kota Kupang yang transit selama kurang lebih 3 sampai 5 tahun mereka di Kupang. Tetapi mereka tidak dijamin masa depan mereka selama mereka beraktivitas di Kupang sebagai mahasiswa. Yang tadi saya bilang ekosistem di luar itu. Mungkin selama ini yang tidak diperhatikan, sedikit notif mungkin di pemerintah daerah, Kota Kupang khususnya, tolong bantu adik-adik mahasiswa kita ini yang mungkin KTP-nya bukan Kota Kupang. Tolong sediakan ekosistem yang sehat untuk mereka bisa tumbuh dan kembang sehingga masa depan mereka dapat tidak hanya di kampus mereka, tetapi di luar kampus mereka dapat. Gimana caranya? Tolong jaminkan ekosistem mereka di luar ini supaya mereka bisa meniti masa depan mereka ada. Bisa saja mereka nongkrong di bundaran PU situ bisa mendapatkan masa depan mereka di situ. Mungkin. Betul. Nah ini ekosistem kotanya saya kira di paparan visi misi Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota juga, Ibu Wakil juga ada terpapar itu. Saya kira itu pekerjaan yang berat. Jangan berbasis KTP saja itu. Mereka menjamin lebih dari 50.000 orang mahasiswa yang ada di sini. Yang bukan KTP Kota Kupang. Bukan KTP Kota Kupang. Itu PR besar itu. Ya, bila perlu Pemprov juga siapkan itu. Karena titik transitnya di sini. Di Kupang. Ya. Di Kupang. Supaya ya mungkin siapa tahu kita mungkin bisa jadi 11-12 dengan Jogja. Ya, suatu ketika karena itu yang kita banyak sarjana-sarjana macam kayak kemarin saya baca profilnya Johan Reza itu ternyata dia itu mahasiswa seni di Jogja. Padahal dulu itu dia kerjanya di Batam. Aduh, saya membayangkan berarti ekosistem Jogja itu membentuk dia sekali. Dia membentuk dia sekali. Bahwa dia menjadi mahasiswa di Jogja dan akhirnya dia belajar berkembang, berteman dengan orang-orang dari luar dan dia bisa jadi sehits itu. Iya, jangan berharap banyak lah urusan dalam kelas. Kita bukan dosen mau lepas tangan, tidak. Tapi memang sistem, sistem. Yang tidak mengatur sistem ini adalah dunia bebas di luar sana. Apa dulu istilahnya tuh di kampus itu? 3K atau apa? Kampus, kos, kakus. Iya, kasur. Itu yang kasur. Gitu itu aja yang, tuh. Ya nanti akhirnya selesai juga gitu. Kosong akhirnya. Setuju. Jadi kakak, terima kasih untuk pemaparan yang sangat tajam menyentuh sahabat pendengar. Semoga obrolan hari ini membuka mata kita. Bukan untuk putus asa, tapi untuk semakin sadar bahwa kita perlu bergerak bersama. Jika kamu merasa relate dengan topik ini, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap waras, dan jangan berhenti berharap. Oke, makasih. Oke.